Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PPM Pak Ucu, Damang Pak Ucu, Pak Erpan, Pak Erpan, serta teman-teman sekalian, kolega dari dosen-dosen Pasca Sarjana UNJ, mungkin ada juga yang belum aktif di Pasca Sarjana. Salam dari Bandung ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi dengan nikmat sehat ya. Ini wujud tanggung jawab saya kemarin dimintai memberikan ya diskusi dengan Bapak Ibu, tapi karena ada kendala teknis saya meminta kepada Pak Erpan untuk melanjutkan. Intinya mungkin pada sesi siang hari ini kita banyak berdialog ya terkait dengan upaya meningkatkan produktivitas riset dan publikasi ilmiah kita. Mungkin tidak hanya produktivitas, tapi meningkatkan kualitas dari riset dan publikasi ilmiah kita, terutama yang berkaitan dengan kolaborasi antara dosen, pembimbing, promotor dengan mahasiswa di Pasca Sarjana. Kenapa ini fokusnya ke Pasca Sarjana? Ya sebenarnya sama juga bahwa mahasiswa S1 juga memiliki potensi lebih, ya bahkan beberapa melebihi mahasiswa S3 gitu ya. Tapi nanti kita diskusi berdasarkan pengalaman. Ya, kebetulan saya juga di UPI sebagai ketua program studi di S2 dan S3 pendidikan vokasi. Artinya selama saya dalam kepemimpinan melekatkan ya idealisme dalam melakukan riset, kolaborasi dengan mahasiswa, mudah-mudahan bisa ditularkan juga kepada Bapak Ibu. Mungkin untuk merefresh Pak Erpan, saya izin membuka slide yang kemarin. Ya, mangga Pak Ade. Prof. Ade, mangga. Ya. Tapi ini host disable untuk screen sharingnya Pak Ervan mungkin bisa di ya Pak, ya Prof, ya bentar. Ya silakan Prof, coba. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Prof, sudah kelihatan. Sudah Prof, sudah terlihat. Ya dari materi yang kemarin saya paparkan, intinya kita bicara bagaimana sih bahwa karya-karya tesis mahasiswa ataupun karya-karya disertasi mahasiswa ini memiliki potensi untuk publikasi ilmiah. Karena sesuai dengan SNPT ya, bahwa tesis dan disertasi itu harus berujung pada publikasi ilmiah, tapi seringkali di kita ini masih permisif gitu ya, kita masih belum bisa tegas kepada mahasiswa S2, S3 untuk melekatkan syarat kelulusan, karena memang terutama berhadapan dengan mahasiswa yang nyaris drop out, itu kita menjadi tidak berdaya. Artinya bahwa permasalahan ini harus segera kita bongkar. Manajemen riset yang baik, sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi. Bahwa publikasi ilmiah mahasiswa S2 apalagi S3 sebenarnya ini bisa mendorong produktivitas promotornya. Nah kemarin saya sudah memaparkan ya, ini sedikit saya ungkap sekilas. Memang kalau kita lihat potret publikasi LPTK ya, kalau saya analisis ada beberapa LPTK di Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang saya identifikasi. Ternyata memang riset-riset, terutama riset-riset bidang pendidikan, ini masih belum menonjok gitu ya, masih belum memberikan kontribusi signifikan bagi sumbangan keilmuan, terutama dalam publikasi internasional dibanding teman-teman dari universitas yang lain ya.
kita kenal UI cukup produktif, ITB dan lain-lain. Bahkan dari kumulatif publikasi LPTK ya, UNJ, UPI dan kawan-kawan, kalau dijumlahkan itu belum bisa melampaui riset-riset teman-teman ITB yang jumlah dosennya mungkin tidak sebanyak dosen yang ada di kita. Tentunya kan ini jadi pertanyaan, ada apakah dengan riset LPTK gitu ya, ataupun riset-riset teman-teman yang bergerak dalam kajian non kependidikan. Makanya saya sebagai dosen di LPTK merasa terpanggil ya untuk bisa membuka jalan. Ini ada apa dengan riset-riset pendidikan sehingga agak sulit untuk tembus ke publikasi internasional. Saya kira bukan masalah kontennya, bukan masalah sulitnya riset pendidikan, tapi ada beberapa sumbatan-sumbatan yang harus segera kita bongkar gitu ya. Terutama kemarin bahwa cara kita membimbing mahasiswa S2, S3 itu masih konvensional Bapak Ibu, tapi nggak tahu juga saya apa yang terjadi di UNJ, apakah mahasiswa S3 mondok tiap hari datang ke kampus untuk riset di lab KBK masing-masing gitu, atau hilang berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiba-tiba datang menghadap kita bawa draft, itu saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang saya amati di perguruan tinggi yang sudah mapan, ya, bahwa mahasiswa S3 itu ya bekerja setiap hari, melaksanakan scientific work, ya, ada ataupun tidak mata kuliah, biasanya sih kalau di luar negeri kan doktor bariset, itu nancep tiap hari berdiskusi dengan profesornya, berdiskusi dengan adik-adik kelasnya, dengan mahasiswa master, mahasiswa S1, setiap minggu progress report dengan promotornya, kemudian ada target publikasi setiap tahunnya, menjalin kolaborasi dengan riset dosennya, dan lain-lain. Yang terjadi di UPI, ya mungkin juga sama karakternya dengan perguruan tinggi yang lain, terutama mahasiswa S3 itu setelah beres mata kuliah di tahun pertama, hilang begitu saja. Gitu ya. Pada prinsipnya kalau pas mata kuliah semua lancar, bahkan IPK-nya besar-besar sampai 3,9, 3,8. Tapi tetap urusan publikasinya disertasinya tuh selesai di ujung-ujung dengan kualitas yang apa adanya. Karena itu tadi iklim scientific work-nya itu nggak dilekatkan. Konsep segi lembaga itu harus membangun atau memanfaatkan ruangan-ruangan untuk jadikan laboratorium riset atau lab KBK yang isinya bukan tempat dosen, itu tempat mahasiswa ya yang bekerja mengerjakan topik-topik payung riset kita, dan kita berkolaborasi sama-sama bekerja berbarengan gitu ya dengan mahasiswa. Itu yang terjadi. Tapi memang sebenarnya sejak lama isu tentang membentuk KBK itu sudah berdiri. Tapi saya amati hampir di setiap prodi, di setiap fakultas KBK-nya vakum gitu ya. Sehingga ya terkendala ya dengan upaya memanage riset dengan baik. Ini kemarin juga saya paparkan ketika KBK tidak jalan dan mahasiswa dibiarkan sendiri-sendiri nyari topik skripsi, nyari topik tesis, nyari topik disertasinya, yang terjadi seperti ini ya. Ini di tempat saya Bu, bukan di UNJ, mungkin di UNJ lebih bagus. Saya sangat prihatin kalau topik itu masih jalan di tempat gitu ya. Judul skripsi mahasiswa kita itu ya pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar, peningkatan hasil belajar melalui pendekatan PAIKEM, atau misalnya hubungan hasil belajar fisika terhadap hasil belajar mata kuliah fisika dasar atau dan lain-lain seperti ini ya. Ketika kita menguji pun nggak begitu antusias, sudah ketebak hasilnya pasti happy ending gitu ya, nggak ada sumbangan ilmu pengetahuan baru dari kesimpulannya, karena memang sifatnya hanya sebuah karya ilmiah sebagai kendaraan, cukup sebagai syarat lulus gitu ya. Dosennya nggak dapat apa-apa, dosennya dapat capek saja, tapi dari hasil
kolaborasi pembimbingannya nggak jadi publikasi ilmiah. Kenapa? Karena topiknya juga ya tidak memiliki originalitas ataupun novelty yang punya daya tawar untuk publikasi. Dan ini harus segera kita bongkar ya Bapak Ibu sekalian. Karena riset yang baik di perguruan tinggi ini polanya manajemennya tidak begini, tidak membiarkan mahasiswa S1 bahkan S3 pun bergerak sendiri. Itu harus tugas supervisor itu ya ikut terlibat langsung ya, menjiwai penelitian dari masing-masing mahasiswanya. Dan kemarin saya sudah bisa katakan bahwa topik-topik skripsi, tesis, dan disertasi itu munculnya harusnya dari rapat KBK, di breakdown setiap semester atau setiap tahun berdasarkan roadmap jangka pendek ataupun jangka panjang dari KBK-nya, kemudian turunkan jadi topik-topik kecil yang bisa diakses oleh mahasiswa S1, S2, ataupun S3. Nah, harapannya mungkin ke depan sudah muncul nih bulat-bulat yang warna lain ini ya, yang warna abu-abu ini memperlihatkan kalau menurut saya ini topik-topik skripsi ataupun tesis yang sudah mulai out of the box gitu ya, yang sudah bisa menembus publikasi internasional karena memiliki topik yang menarik gitu ya, tidak membosankan, hanya itu saja gitu ya. Problem based learning beda-beda sekolah, project based learning beda-beda sekolah, multimedia animasi beda-beda mata pelajaran ya. Nah, kalau misalnya kita membuka wawasan, banyak berdiskusi di KBK, banyak mendiskusikan current issues riset-riset dalam bidang pendidikan, tentang bidang masing-masing, insya Allah Bapak Ibu, kita itu terbuka. Dalam satu rapat aja yang saya rasakan dengan KBK, ngumpul 2 jam, itu bisa puluhan topik terkumpul untuk bisa ditawarkan kepada mahasiswa. Dengan mengkaji jurnal-jurnal bagus di Science Direct, jurnal-jurnal pendidikan, jurnal-jurnal bagus di Taylor and Francis, kita amati 5 tahun ke depan tren risetnya kemana, itu sudah kelihatan gitu ya. Misalnya di bidang saya, di bidang pendidikan vokasi gitu ya, yang banyak berkembang sekarang tentang isu gender, ya, women in engineering, isu disabilitas, itu menjadi menarik, kemudian dosen menurunkan menjadi topik-topik kecil, turunkan jadi disertasi, sehingga memberi dampak terhadap produktivitas dosen gitu ya. Dan ini contohnya topik-topik yang mungkin mulai keluar dari sarangnya ya, tidak lagi memelihara warisan nenek moyang kalau saya sebut di kampus gitu ya. Kalau saya riset di perpustakaan pasti judul skripsi dengan awalan pengaruh itu mungkin ada 2000 gitu ya. Yang depannya hubungan ada 3500 gitu ya. Itu mulai kita kikis karena sama sekali tidak memberikan sumbangan buat peningkatan performance indikator kinerja universitas dari sisi publikasi ilmiah. Yang ada hanya memperlancar mahasiswa lulus skripsi, lulus tesis, lulus disertasi, yang akhirnya skripsi disertasinya kesepian di perpustakaan, dijilid tebel-tebel gitu. Saya suka ngeledek teman-teman yang disertasinya tebel-tebel tanpa publikasi ilmiah. Itu tuh hanya manfaat untuk ganjel macet di nagrek kalau mudik, saya bilang gitu. Coba jadikan paper, coba publikasikan secara internasional. Mahasiswa bingung karena nggak nemu originalitasnya gitu ya, risetnya masih napak tilas. Nah, ini jadi kekhawatiran kita semua gitu ya. Nah, itu tadi berbagai permasalahan yang muncul dari hasil studi saya di kampus ketika topik-topik skripsi lepas dari payung riset dosennya, lemah aspek novelty dan originality. Karena pasti modus mahasiswa itu asal cepat tulus. Tinggal pergi ke perpustakaan, lihat contoh skripsi, tesis, disertasi yang sudah disidangkan, tinggal cari belokan sedikit, apakah beda tempat, apakah beda objek gitu ya. Dan ini menjadi penyakit besar di kampus gitu ya. Saya sekarang kepada mahasiswa yang saya bimbing, terutama mahasiswa S3, S2, sudah melarang untuk pergi ke perpustakaan, karena pasti tergoda untuk melihat disertasi-disertasi sebelumnya. Saya bilang, disertasi itu kenapa disidangkan? Karena promotor curiga masih banyak salah, gitu ya, makanya perlu dikonfirmasi. Dan akhirnya ya memang banyak pengampunan pada saat sidang.
Beda dengan kalau Pak Rifan tadi Japri, Pak. Ya, beda lagi dengan yang dikajinya jurnal-jurnal di Elsevier. Ya, sekalipun kita belum mampu menerbitkan paper kita di jurnal Q1 bidang pendidikan, di Elsevier minimal kita bisa silaturahim, membaca topik-topik kajian yang menarik untuk bisa mulai diadaptasi oleh mahasiswa kita. Itu sudah lumayan, Bapak Ibu sekalian. Terutama saya banyak mendapatkan ilmu ketika baca bab metode. Ya, di kita ini terkait dengan metodologi yang diterapkan pada mahasiswa S3, apa ya? Di sini mungkin ada beberapa orang Sunda. Kalau orang Sunda bilang itu ngarawuku siku, apa ya? Terlalu ingin semua dapat gitu, ya. Misal taruh fenomenal dengan R&D itu menggejala di semua pasca seluruh Indonesia. Nggak tahu mulainya dari mana, gitu ya. Kalau Bapak Ibu konfirmasi, coba lihat riset-riset bagus di jurnal-jurnal Taylor Francis ataupun Science Direct, pernah nggak nemu dengan pendekatan R&D eksplisit seperti itu, gitu ya. Segala pendekatan dicoba, ya, mulai dari mendevelop, mulai juga mengimplementasikan secara terbatas, mengimplementasikan secara luas, itu ngos-ngosan gitu ya. Kemarin saya berkesempatan riset di Jerman 1 bulan. Banyak berdialog dengan mahasiswa S3 di sana. Saya iseng-iseng nanya, Anda desain risetnya seperti apa? Saya hanya in-depth interview saja, wawancara mendalam saja. Itu untuk riset S3? Iya. Promotor saya bilang, jangan macam-macam lah, milih pendekatan satu tapi dalam gitu. Ya, di kita seringkali bahwa pendekatan yang dipilih oleh mahasiswa itu S3 itu kalau bisa harus rumit, harus bervariasi gitu. Akhirnya yang didapat ya di permukaan semuanya. Padahal sebenarnya kualitas riset bukan berdasarkan pendekatan yang dipilih gitu ya. Kan sebenarnya kualitas riset itu bergantung kepada riset question-nya. Semakin seksi rumusan masalahnya, ya itu semakin bagus. Bahkan peneliti handal itu justru mencari pendekatan yang paling simpel untuk mendapatkan kesimpulan yang mewah gitu. Kalau kita sering kebalik, milih olah data yang rumit, milih pendekatan yang rumit, sehingga yang terjadi hasil penelitian diperoleh hanya di permukaan saja. Ini perlu kita bongkar sama-sama dalam diskusi ini. Yang terjadi di Pascasarjana seperti itu, gerakan berjamaah. Di IPA nih, nggak tahu di fakultasnya Pak Erpan, yang namanya pendekatan kuasi eksperimen sudah seperti doktrin. Riset-riset skripsi mahasiswa semua kuasi eksperimen. Ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen, ujung-ujungnya happy ending gitu, eksperimennya berhasil. Apakah memang riset dalam bidang pendidikan sains hanya ada kuasi eksperimen saja? Gitu ya. Apakah nggak boleh pakai etnografi? Apakah nggak boleh pakai survei? Apakah nggak boleh pakai misalnya in-depth interview? Apakah nggak boleh pakai pendekatan FGD? Itu saya sedih sekali gitu ya. Sampai di S2 pun begitu, gitu ya. Yang terjadi variasi-variasi pendekatan itu tidak berani dicoba oleh dosen. Yang ada terus aja ngulang-ngulang pendekatan yang sudah mahir dilakukan gitu ya. Atau tindakan kelas itu yang jadi favorit mahasiswa kita. Yang paling banyak